got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come. I got 3 old guys, I'm the bitches on my line, and you know. Keuangan negara atau state finance merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, baik berbentuk uang maupun barang. Segala sesuatu tersebut dapat dijadikan hak milik negara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan nantinya akan digunakan untuk keperluan masyarakat perkembangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini wajib mendapatkan pengawasan dari lembaga terkait agar terhindar dari penyimpangan. Jika tindak pidana korupsi sudah ada sejak dulu dan tindakan ini merugikan rakyat dan juga negara. Itulah mengapa setiap penggunaan dana negara harus dilakukan pengawasan untuk menghindari kejadian tidak diinginkan. Arti keuangan negara atau state finance dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Di situ kita akan tahu apa saja yang mencangkup keuangan negara dalam bentuk apa saja. Selain itu, juga terdapat dasar hukum mengenai penyimpangan kebijakan APBN dan APBD. Dasar hukum tersebut adalah pasal 34, di mana jelaskan hukuman bagi mereka yang melakukan penyimpangan kebijakan anggaran seperti pidana, penjara, dan denda. Pada pasal 35 juga dijelaskan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negara bukan bendahara wajib mengganti kerugian melanggar hukum. Pada dasarnya, pengawasan penggunaan untuk menjamin pelaksanaan tidak menyimpang dari rencana yang ditetapkan. Pengawasan sangat perlu dilakukan dalam pengolahan keuangan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan wewenang untuk kepentingan pribadi. Apalagi ini menyangkut uang, mana banyak orang yang tergiur untuk memilikinya. Pengawasan ini bertujuan untuk mencari kesalahan, tetapi mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar sesuai rencana yang telah ditentukan. Anggaran keuangan negara ini yang sudah ditetapkan akan menjadi pedoman pengelolaan agar dana yang digunakan dapat tepat sasaran demi kemajuan perkembangan negara. Setelah membaca pengertian dan tujuan pengawasan, pasti banyak dari kita berpikir bahwa pengawasan hanya terbatas pada pelaksanaan saja. Padahal pengawasan memiliki fungsi yang cukup kompleks karena tidak hanya mengawasi pelaksanaan, tapi sejak tahap penyusunan anggaran, tahap pertanggungjawaban atas pelaksanaan sudah dilakukan. Jadi, pengawasan keuangan negara selalu memiliki andil dalam setiap penyusunan anggaran tahap akhir, yaitu pertanggungjawaban. Hal ini bermaksud untuk memastikan bahwa tahap dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Pengawasan juga mencegah kebocoran yang mengakibatkan korupsi oleh oknum tertentu. Meskipun pengawasan sudah dilakukan sedemikian rupa, tidak bisa mengelak bahwa masih ada kebocoran pengawasan sehingga oknum tertentu melakukan manipulasi, korupsi, dan penyelewengan lainnya. Tindakan ini tentu sangat merugikan rakyat dan negara karena dana seharusnya bisa digunakan untuk keperluan umum justru diselewengkan. Untuk mencegah terjadinya kebocoran ini, pihak pengawasan harus memastikan bahwa aspek-aspek pengawasan harus dilakukan dengan baik. Bahkan harus dilakukan peningkatan pada saat aspek yang ada pengawasan semakin ketat dari waktu ke waktu. Sebagai masyarakat, tentu kita berharap
yang terbaik untuk bangsa ini, pengawasan keuangan negara menjadi salah satu hal yang paling rawan terhadap kebocoran hingga menyebabkan kerugian dari oknum tertentu. Kita harus bersama-sama dengan pemerintah menciptakan pengelolaan keuangan negara yang bersih. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad nigga car, I got 3 old thoughts on the block.